Siang, perkenalkan nama saya Rianti Sinambela dengan NPM 212531043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman pembelajaran sosiologi politik yang disampaikan oleh dosen Koliluk Kolik. Sosiologi politik pengertiannya yaitu mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Selanjutnya, sejarah perkembangan sosiologi politik menurut Karl Marx adalah konflik material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan yang pada akhirnya menghancurkan sistem kapitalisme dan pencipta satu masyarakat tanpa kelas. Max Weber yaitu strata sosial tidak hanya berlandaskan pada kelas individualnya saja, tetapi pada status atau posisi sosialnya di tengah masyarakat ataupun posisi individu di dalam struktur kekuasaan di tengah masyarakat, semuanya bisa saling tumpang tindih. Selanjutnya, latar belakang perilaku politik, yaitu sistem politik suatu negara dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakatnya, dan sebaliknya perilaku politik masyarakat juga dapat mempengaruhi sistem politik negara. Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan negara melalui partisipasi politik, seperti pemilihan umum, demonstrasi, dan aksi protes. Negara dapat juga mempengaruhi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa faktor penyebab hubungan sosial yaitu perilaku sosial yang dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat. Struktur sosial dapat berupa kelas sosial, status sosial, ataupun perbedaan sosial lainnya. Perkembangan sosiologi politik di tingkat nasional dan internasional juga mempengaruhi pemahaman terhadap perilaku politik dan perilaku sosial yang menyertainya. Sosiologi politik telah mengalami perkembangan sejak abad ke-19 hingga saat ini. Seperti halnya di Indonesia, sosiologi politik mulai diajarkan di universitas-universitas pada tahun 1950-an dan semakin berkembang setelah reformasi. Masuk ke pembelajaran perspektif, yaitu cara pandang ataupun wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Perspektif dibagi beberapa jenis. Yang pertama struktural fungsional, yaitu dalam sosial politik yang menekankan pada fungsi dan peran dari lembaga-lembaga sosial dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya, perspektif konflik, yaitu sosial politik yang menekankan pada konflik dan pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam memperebutkan sumber daya kekuasaan. Kemudian perspektif elitis, yaitu sosial politik yang menekankan pada peran kelompok-kelompok elit dalam mengambil keputusan politik dan mempengaruhi kebijakan negara. Kemudian selanjutnya perspektif pluralisme, yaitu salah satu perspektif dalam sosial politik yang menekankan pada keberagaman dan keberagaman dalam masyarakat, serta pentingnya partisipasi politik dan berbagai kelompok sosial lainnya. Kemudian kekuasaan juga sangat berpengaruh dengan sosiologi politik, di mana kekuasaan tersebut adalah kemampuan ataupun hak untuk bertindak dan mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, ataupun suatu kejadian. Kekuasaan dapat berbentuk hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, dan dapat melekat pada suatu jabatan ataupun pada diri orang tersebut. Faktor-faktor penyebab ketidakmerataan kekuasaan antara lain adalah faktor ekonomi, kemudian faktor politik, faktor sosial dan budaya, dan faktor pendidikan. Sumber daya politik itu juga bersumber dari keabsahan dalam politik, legitimasi politik, dan faktor pendidikan. Beberapa hal seperti kritik sosial sebagai bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial yang ada dalam masyarakat modern. Kritik sosial dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media massa, media sosial, dan aksi-aksi demonstrasi. Manfaat-manfaat daripada kritik sosial tersebut, yang pertama sebagai kontrol terhadap jalannya sistem sosial, sebagai sarana komunikasi gagasan baru, sebagai bentuk tanggapan terhadap masalah sosial, dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk proses politik. Ideologi Ideologisasi kultur, yaitu proses di mana suatu ideologi ataupun pandangan tertentu diterapkan pada budaya-budaya ataupun nilai-nilai dari masyarakat tersebut. Cukup sekian presentasi saya di siang hari ini. Jika ada tambahan ataupun kritik dari teman-teman maupun dari dosen,